suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV. DKPP Cibingbing kolaborasi dengan Bendungan Cilewang, atasi kekeringan lahan pertanian di wilayah timur. Global Rise TV Kuningan. Musim kemarau yang berkepanjangan sudah barang tentu mengurangi debit air, sehingga berdampak bagi para petani dalam pengolahan tanah. Namun untuk wilayah timur Kabupaten Kuningan, seperti Cibingbing dan Ciberem dengan adanya Bendungan Cilewang berdampak positif bagi para petani dalam pemanfaatan lahan, sehingga tanah dapat dimanfaatkan tanaman palawija seperti jagung. Kepala UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Cibingbing Rokidin SE, didampingi Kasubagtu Adam SIP, saat ditemui Global Rise TV menyampaikan, alhamdulillah kehadiran Bendungan Cilewang yang ada di wilayah Kecamatan Ciberem berdampak positif bagi masyarakat petani, yang ada di Cibingbing dan Ciberem. Sinergitas yang dibangun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, melalui UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Cibingbing, alhamdulillah terwujud, sehingga masyarakat di wilayah Cibingbing dan Ciberem saat ini kekurangan air bagi pertanian, dapat teratasi dengan kerjasama yang baik. Rokidin, seluas 240 hektar tanah pertanian tada hujan, sekitar 5 hektar lebih sudah dimanfaatkan dan diolah oleh para petani, dengan penanaman palawija jagung, dan hasilnya luar biasa bagus. Kerjasama dibangun dalam mengatasi kekeringan Waduk Cilewang, membuka pintu air seminggu sekali untuk kepentingan petani sesuai kesepakatan. Alhamdulillah para petani pun memanfaatkannya dengan baik untuk pengairan tanaman palawija, sambil menunggu musim hujan datang baru ditanami padi kembali, yang penting tanah diolah dengan baik, sehingga dapat menunjang ekonomi keluarga pungkasnya. Kepala Dinas Ketahanan Kabupaten Kuningan Dr. Andes Ahmad Juber MSI, melalui Kabid Pangan, Hajah Desai Muryawati STMSI, didampingi Subkoordinator SDP dan Sapras Ari Nur Fikri Lutfi SP, Subkoordinator Serela, Diding Rosidin Sep dan Subkoordinator AKABI Rohendi SPMM, saat ditemui Global Rise TV menyampaikan, di musim kemarau saat ini memang ada dampak bagi para petani, terutama wilayah timur Cibingbing dan Ciberem, itu dikarenakan tanah tada hujan sehingga penanaman padi dilaksanakan saat musim hujan turun. Hajah Deasi, tetapi walaupun petani di wilayah timur tidak dapat menanam padi, tapi bisa dimanfaatkan dengan menanam varietas lain, seperti jagung atau varietas tanaman yang umurnya genjah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, melalui bidang ketahanan pangan telah banyak memfasilitasi sarana dan prasarana Alsintan, seperti mesin sot air, hand traktor, hand sprayer dan lain-lain, sehingga pada saat ini seperti mesin sedot, dapat dimanfaatkan untuk penyedotan air untuk pengolahan tanah agar ditanami palawija seperti jagung dan lain-lainnya. Hajah Deasi, sinergitas dan dukungan pemerintah daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, bersama Bendungan Cilewang, terjadi kesepakatan untuk membantu pengairan bagi para petani di wilayah timur Cibingbing dan Ciberem, dengan membuka pintu bendungan seminggu sekali, dan alhamdulillah dampaknya dapat dirasakan manfaatnya oleh petani, dengan menanam varietas jagung dengan hasil yang bagus. Hajah Deasi menghimbau kepada para petani di wilayah timur, sambil menunggu datangnya musim hujan, manfaatkan lahan pertanian dengan tanaman yang berumur genja atau varietas jagung. Dengan memanfaatkan pengairan yang difasilitasi Bendungan Cilewang, sehingga lahan akan memberikan manfaat dan menambah peningkatan ekonomi keluarga. Global Rise TV Kuningan, Nana Kumis mengabarkan. Sebenarnya udah 2 kali panen Pak. Itu kita dari pihak UPTD juga udah mengarahkan, misalkan dari kayak contohnya boleh menanam jagung, dari pihak dinas juga udah mengasih bantuan, termasuk bisa kedelai, bisa jagung, cuman kadang kalau di Cibingbing itu semua kedelai itu kadang menolak Pak. Jadi hoyongnya jagung gitu. Jagung juga kadang varietasnya juga harus nomor 1 gitu ya. Jadi kan gimana dari pihak dinas juga udah paling bagus Pak untuk mengarahkan yang harus nanam ini, kita sebagai tangan kanannya juga menyampaikan.
Nah, kemudian Pak, barangkali masyarakat petani di sana tuh memang untuk antisipasi kekeringan ini kan, misalkan dibukanya waduk bendungan kan harus ada sarana ya Pak, prasarana yang harus digunakan seperti mesin sedot gitu. Barangkali dari Dinas Pertanian masih kekurangan, mungkin distribusi untuk para kelompok di sana atau sudah mencukupi Pak? Sebagian kalau mesin sedot itu ya kemungkinan sebagian desa juga ada yang berharap untuk mengajukan lagi Pak, karena ya kadang-kadang ada juga desa yang mesinnya udah punya tapi kadang-kadang nyedotnya kemana gitu Pak, gitu ya. Yang jelas mah alhamdulillah Pak, kalau untuk mesin sedot terus traktor mah apa dari pihak dinas melalui aspirasi alhamdulillah Pak, di awal bulan Agustus juga Ciangir menerima gitu Pak. Tuh, alhamdulillah gitu. Ya, yang terakhir Pak, jadi kekeringan di wilayah timur itu bukan didiamkan oleh UPTD atau Kabid Ketahanan Pangan di Kabupaten Kuningan, tetap ya pemerintah kecamatan, UPTD bekerja sama dengan UPTD terus memberikan solusi dan himbauan terhadap masyarakat untuk penanganan antisipasi kekeringan panjang ini ya Pak. Kalau dari kita difasilitasi sebagai tangan kanan, makanya itu kemarin kita koordinasi sareng Kasubag TU, terus dari desa juga kasih tembusan. Ternyata walaupun dikasih tembusan surat, kita juga tetap ikut ke bendungan untuk membuka. Alhamdulillah disetujui dari pihak pengairan di bendungan. Ya itu Pak, makanya kemarin itu 1 minggu sekali dibuka Pak. Gitu. Jadi intinya sebenarnya mah kalau dibilang tidak kekeringan mah enggak Pak, ya gitu. Jadi masih ada air gitu Pak. Jadi yang namanya kekeringan mah kan enggak ada air sama sekali gitunya Pak. Ya alhamdulillah dikabulkan sama dari pihak bendungan untuk dibuka gitu. Berarti alhamdulillah ya Pak, dengan adanya waduk bendungan di wilayah timur itu minimalnya bisa mengurangi ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Itu bisa terasa manfaatnya oleh masyarakat. Iya. Barangkali ada yang himbauan yang perlu disampaikan ke utamanya kelompok petani yang ada di wilayah timur aja Pak, barangkali. Iya, ya himbauannya untuk kelompok di wilayah timurnya. Jadi intinya mah dalam artian ke provinsi, ke pusat, kita terus berusaha untuk mencari bantuan-bantuan tersebut gitu. Karena memang perlu dimaklumi APBD Kabupaten Kuningan saat ini seperti ini kondisinya. Jadi kami di Dinas Ketahanan Pangan bersama Pak Kadis, Pak Bupati juga kita berusaha mencari bantuan ke pusat dan ke provinsi gitu untuk memfasilitasi teman-teman petani kita. Dan mudah-mudahan bagi yang sudah mendapatkan tolong dijaga. Jadi aset tersebut tolong dijaga. Karena ibaratnya tidak setahun sekali kita mendapatkan bantuan itu untuk kelompok yang sama. Jadi kita untuk kelompok lainnya kita mencari, tentu saja bantuan itu harus dituangkan dalam proposal dan harus masuk ke dalam e-proposal. Jadi silakan bagi ibu bapak petani yang memang membutuhkan sarana prasarana itu harus masuk ke dalam kelompok taninya dan itu harus dituangkan dalam e-proposal. Jadi dimasukkan, dilaporkan. Insya Allah kami akan berusaha mengajukan hal tersebut ke pusat dan ke provinsi. Gitu. Ada satu lagi Bu Kabid, kayak kemarin kan sempat ada bantuan sumur bor untuk wilayah seperti Sukaraja. Mungkin di Ciberem juga karena tanahnya itu bisa lah umpamakan dibangun sumur bor ke depannya barangkali untuk mengairi sawah yang ada di sekitar itu Bu. Ya mudah-mudahan kalau misalnya kan itu kita harus ada kajian teknisnya dulu. Berapa misalnya luasannya minimal 50 hektar. Nah kita bisa mengajukan mangga kalau misalnya memang membutuhkan hal tersebut nanti kita evaluasi dulu, kita survei dulu, lalu kan di sana juga ada penyuluhnya, silakan hubungi penyuluhnya dan kepala UPTD-nya nanti untuk dikaji bahwa apakah betul yang dibutuhkan itu sumur bor atau perpompaannya atau jaringan irigasinya, karena di situ kan ada waduk Ciliwung ya, siapa tahu yang dibutuhkan itu
udah ada gitu kan airnya, sumber airnya, tapi misalkan di bawah, berarti yang dibutuhkan adalah perpompaannya, bukan sumurnya gitu. Silahkan menghubungi penyuluh dan kepala UPTD setempat di wilayah Bapak dan Ibu, nanti dikaji lalu diajukan. Nanti kita bersama-sama berusaha, mudah-mudahan kita mendapat bantuan dari pusat dan provinsi. Mudah-mudahan masyarakat petani di wilayah timur, kekeringan ini bukan di Kuningan saja ya Bu, Ya. seluruh Indonesia Jawa sekarang. Barat, seluruh Indonesia juga mengalami hal yang sama. Nah untuk pemanfaatannya tinggal kembali ke petani itu sendiri, mau atau tidaknya ya Bu, mungkin Ya. itu ya Bu. Ya. Ya. Ya, terima kasih Bu atas masukannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dalam kondisi seperti ini, dan kita melalui petugas yang ada di lapangan sudah mulai tersampaikan. Ya. Hanya saja mungkin karena masyarakat, apalagi yang biasa padi, ya, padi. Iya betul. Masih ada air itu mereka masih coba aja. Nah, tidak tahu di suatu saat ini akan air sudah debitnya sudah kurang, misalnya kan, terus sumber air yang ada sudah mulai kering. Nah ini, dan kita pun bukan tidak berupaya, pompa air, kemudian ada dam parit, terus yang sudah kita bangun, tapi karena memang sumber airnya sudah mulai kering, nah ini yang menjadi kendala. Nah, sehingga saat ini perlu diwaspadai itu, pinter-pinterlah memilih komoditas, jangan memaksakan menanam dengan paritas-paritas yang di saat ini yang memang butuh air banyak ketika memang musim ini sudah mulai kering. Cari pilihan lain, alternatif lain yang bisa ditanami dengan kondisi air yang sedikit tapi tanaman masih bisa tumbuh dan bisa dipanen. Itu yang kita sarankan kepada masyarakat kan gitu. Jadi istilahnya dulu masih ada air, mudah-mudahan ada hujannya kan belum tentu. Yang namanya juga ramalan itu bisa tepat waktu juga bisa bergeser kan gitu. Tapi kalau sudah seperti ini ya kita juga harus bisa menjaga jangan sampai kita terjadi kegagalan dan merugikan kepada petani sehingga tidak bisa menghasilkan gitu ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai di musim ini ya. Terlepas besok lusa misalkan di bulan Oktober atau November ada awal musim hujan ya, bagi petani ini suatu hal yang memang sangat ditunggu-tunggu ya gitu. Tapi untuk saat ini ya kita coba alihkan dulu lah dengan tanaman-tanaman yang sekiranya tidak membutuhkan air banyak dulu lah. Tapi lahan itu masih bisa dimanfaatkan kan gitu. Jangan sampai kosong seperti itu. Barangkali itu saran yang bisa disampaikan untuk masyarakat ya. Kalaupun terjadi kekeringan ini ya memang jangankan di wilayah timur ya, yang notabene memang daerah tak ada hujan lah, lebih banyak ke dalam hujan. Memang itu harus hati-hati betul di sawah tak ada hujan itu. Di sawah irigasi pun memang saat ini juga debit air sudah mulai mungkin menurun ya, tapi tetap itu masih bisa dipertahankan. Nah bagi wilayah-wilayah yang daerah kering atau tak ada hujan ya, untuk menanam paritas atau komoditas yang perlu air banyak ini perlu dipertimbangkan. Jadi cari alternatif penanaman dengan komoditas lain yang tahan kekeringan. Itu mungkin. Terima kasih Pak. Ya. Suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV.